Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perbaikan. Langit malam tertutup cahaya bintang-bintang. Di luar ruangan sepi. Selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua item keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. Dua mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yunshan dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Yunshan berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak dapat menebus apa yang dilakukannya terhadap klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yunshan adalah sekitar 2 hingga 3 bintang Douzong sebelum dia meninggal sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yunshan mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yunshan. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yunshan. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yin. Suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih menyimpan kekejamannya dalam hati. Dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membara yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, tampaknya itu berakhir dengan penderitaan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Mystic Cloud Sect dan Yunshan terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Mystic Cloud Secte, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yunshan ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar tentang menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah, yang penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Majia. Benua Douki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di Central Plains. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yunshan. Dia tidak ingin secara tidak terduga bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka mengikutinya. Guru,
setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat Old Ground Demon Ghost. Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat. Isinya kemauan pemiliknya ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak dikeluarkan seluruhnya, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan, boneka setan langit, membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Makanya, uap jenazah ini perlu dikeluarkan. Suhu Heart Flame dikontrol dengan tepat oleh Xiao Yan. Nyala api mampu mengeluarkan uap mayat tetapi tidak membakar tubuh. Hanya memperbaiki tubuh fisik membutuhkan waktu 3 jam dari waktu Xiao Yan. Baru kemudian uap mayat di dalam tubuh benar-benar keluar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai douki ditembakkan, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang keluar dari lubang tersebut karena semua darah telah menguap selama pemurnian mayat. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan dingin. Kulit melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiao Yan menghaluskan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Monster kor merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke dalam lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku yang dulu? Raungan geram dan ganas ditransmisikan dari botol giok saat itu muncul. Pelindung Tai, tidak perlu khawatir. Aku akan mengeluarkanmu segera. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok tiba-tiba pecah, menampakkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika ia melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa mempedulikan apapun. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang dengan liar saat kutukan keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Jelas, pelindung Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaan-nya. Tatapan Xiao Yan tajam saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang menjauh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit protektor Tai. Tangisan sengsara yang tajam dan kutukan kejam yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiao Yan tampaknya gagal mendengar kutukan keji itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar lenyap. Xiao Yan melirik sekelompok kabut hitam di tangannya setelah memperbaiki kesadaran pelindung Tai. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah lama tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam pekat. Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam, yang mengandung kilau aneh, ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok diludahkan dari telapak tangannya seperti pilar api.
Gaya isap melonjak dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penghalusan suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak leleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiao Yan membagi perhatiannya menjadi dua. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Temperatur nyala yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat pengendalian nyala yang sangat sulit. Namun, beruntung Xiao Yan sudah berlatih, keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir dengan susah payah. Kedua pemurnian itu membutuhkan banyak waktu, terutama pemurnian jenazah. Pemurnian yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster yang ditempatkan di dalam mayat untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika penggabungan yang sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah dimurnikan sepenuhnya selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas tua. Itu perlahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Perbaikan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna antara tubuh, roh, dan monster core masih belum tiba. Namun demikian, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karena ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.